First impression, jujur jalanannya rapih banget. Aspalnya juga bagus banget tuh, lihat. Wih, ada tulisan kucing. Nah, itu ada semacam istananya tuh guys, yang warna kuning. Banyak bendera-bendera Malaysia dan negara bagian Sarawak. Sumpah, kotanya rapih banget, Pak. Beh, ini ruang terbuka hijaunya sih boleh cakep ya. Gede banget tempatnya, Pak. Lampu merah di kucing. Nggak nyangka gue mobil plat B bisa kesini. Yang gue rasain banget ya, orang-orang bawa motor atau mobil itu santuy-santuy banget. Dan emang gue riset, kucing itu ternyata kota slow living. Setelah 2 hari di sini jadi pengen tinggal di sini nggak, Sam? Kayaknya habis ini langsung Ngurus keluarga negaraan ya. Bayangin kapan kita bisa ngerasain kayak gini di Indonesia ya. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua lo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Aswidianti Putri. Hari ini kita akan mereaction sebuah berita dari Pocket. Ini ada orang Indonesia guys, dia kreator Indonesia. Dia suka banget traveling keliling Indonesia, dan kemarin ternyata dia juga udah sampai mengembara ke Borneo guys. Video dia bilang kayak gini, surat terbuka untuk Indonesia. Apa nih surat terbuka untuk Indonesia? Nanti kita lihat dan kita baca juga beritanya guys. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @elswidiantiputri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Bila di Indonesia warga seberang kagum sistem Malaysia, timbul persoalan di hati. Wah, apa tuh? Wah, ini nih guys, surat terbuka untuk Indonesia dari negara tetangga. Weh, bayangin kapan kita bisa ngerasain kayak gini di Indonesia ya. Seorang pencipta kandungan berasal dari Indonesia meluahkan apa yang dirasakan selepas melakukan pengembara ke Borneo menggunakan kereta miliknya. Di sini dia mendakwa dirinya baru pertama kali membawa kereta ke luar negeri, yaitu Malaysia. Di dalam pengembaraan yang merangkumi 3 negara di Borneo, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei, juga sinonim dengan nama ringkasan Overland Borneo 360. Niatnya dia hanya mau mencari pengalaman baru dan bersiar-siar saja. Tetapi sebaik berjalan, walau di mana jua di dalam Malaysia, senantiasa terasa kagum. Aku belum sampai sih ke Borneo. Apa yang dimaksud adalah infrastruktur jalan raya yang konsisten dalam keadaan bagus serta rata, yang mana menjadikan perjalanan senantiasa selesa. Selain itu, dia membangkitkan tentang harga minyak secara keseluruhan lebih murah dibanding di Indonesia. Di sini dia mendapati harga 5 euro sekitar 2,150 per liter, dan RON 97 pula hanya 3,17 per liter. Oh, 2 ringgit 150 sen gitu ya. 3 ringgit 17 sen gitu ya bacanya guys. Harga minyak di Indonesia dilihat masih terlalu mahal sehingga rakyatnya merasakan ia sebagai sesuatu yang mewah untuk dimiliki. Sementara Lebuh Raya yang merangkumi lebih 2000 km pula bebas daripada dikenakan tol sama sekali. Ini bermula Lebuh Raya Pan Borneo dari hujung barat ke timur. Dia turut memuji akan etika pengguna jalan raya yang berhemat dan senantiasa mematuhi peraturan, sabar menunggu giliran, dan waspada dengan keadaan sekeliling, sekaligus pengalaman pemanduan yang tenang dan selamat. Oleh itu, dia menyoal kepada pemerintah di Republik Indonesia berbunyi, bayangkan bilakah kita boleh merasai perkara seperti ini di Indonesia? Ayo bapak-bapak yang ada di pemerintahan, jawab dong. Melihat ke ruang komentar, ramai warga Indonesia yang setuju dengan kenyataan lelaki itu dan berharap agar Republik Indonesia boleh mengikuti jejak langkah Malaysia yang senantiasa menjaga kebajikan rakyatnya di dalam berbagai aspek. Betul, saya sering bolak-balik Badau Kucing. Bunyi klakson pun tidak pernah saking tertibnya. Asli adem banget di sini. Pemerintah Malaysia itu benar-benar mikirin rakyatnya. Lah, di Konoha cuma mikirin kantong sendiri. Ups. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Bang, sekedar info ya, aku 2 tahun di Kucing. Di sini kalau macet, mereka selalu kasih jatah 1 meter biar nggak terjadi kecelakaan beruntun. Nah, itu bagus banget sih. Kalau teman-teman jalan ke Malaysia, di Kuala Lumpur ataupun di negeri manapun, pasti jarak mobil satu dengan mobil yang lainnya itu jauh guys. Jadi untuk mengurangi kecelakaan beruntun. Nah, kalau di sini kalau bisa mepet mah mepet banget gitu. Tidak ada jarak antara yang satu dengan yang lainnya gitu guys. Tapi minusnya mereka kalau mau muter kendaraan jarang nyalain lampu sen. Iya ya gitu ya. Aku nggak tahu sih. Balik lagi ke masyarakatnya lagi. Kadang lampu merah aja jadi hijau di matanya, gimana mau tertib. Iya lagi. Aku udah ngerasain dari dulu masyarakat Malaysia kalau di jalan tuh ikut jalur dan gak ada yang lawan arah. Itulah Malaysia gak ada tuh yang namanya klakson atau horn kecuali emergensi. Berkendara di Malaysia itu best. Salam dari Kalimantan Barat. Gue hampir setiap hari nyupir ke Kuching Sarawak antar orang berobat. Di sana enak, bensin murah, jalan bagus, pelayanan rumah sakit juga oke. Walau kenyataan lelaki itu ada benarnya, sebagian warga tempatan dari kalangan Malaysia mengakui masih wujud jalan berlopak atau tidak diselenggara dengan baik jika dia menerokai dengan lebih meluas. Bagaimanapun secara keseluruhan Malaysia masih menjadi penanda aras buat negara jiran untuk terus menambah baik infrastruktur mereka. Betul banget, sering dijadiin pedoman juga gitu. Jadi mari kita coba lihat video yang di-sharing oleh Bang Rofi ini guys. Kita lagi ada di garis tengah bumi. Halo Pontianak, kota terakhir kita sebelum nyebrang naik mobil ke Malaysia. Kasih mundur, kasih mundur. Wow. Seru banget kalau tim kayak gini ya guys. Wow. Ini namanya batu kecil. Kalau ini namanya batu terbesar di dunia. Wow, batu terbesar di dunia. Bukit Kelam Sintang, Kalimantan Barat. Terbesar di dunia guys. Pertama kali nyebrang Indonesia Malaysia naik mobil. Kita sekarang posisi di Sanggau, 2 jam dari perbatasan, dan kita hari ini saatnya nyebrang ke Malaysia pakai mobil plat B guys. Karnet udah ready, paspor udah ready. Berangkat kita? Pakai paspor. Yuk kita berangkat. Gak sabar gua. Kita isi bensin dulu dari jerigen supaya aman semua. Kita berangkat. Wow. Operan Borneo. Nih mak gue bangga kali ya, gue bisa nyebrang Malai naik mobil. SPBU terakhir kita sebelum masuk ke Malaysia. Saya dengar-dengar kampung durian runtuh dekat sini bang. Sindak lah. Dan Batak Dalang di mana bang? Malaysia. Malaysia. Offline Borneo. Gas. 33 menit sampai perbatasan. 8 menit lagi sampai guys. Deg-degan sekali brother. Mana durian runtuh nih? Durian runtuh. Batuk excited. Kita udah sekitar setengah jam di sini, lagi ngecek nomor rangka dan nomor mesin supaya semuanya matching. Makasih banyak. Sehat-sehat bang. Ini ngecek di perbatasan ya guys. Berhasil masuk. Pasti seneng banget kan. Masuk kayak jalan-jalan. Akhirnya gua bocil umur 22 tahun akhirnya sampai Malaysia naik mobil plat B guys. Mataharinya dingin ya. Mataharinya Semuanya dingin. aja di superiorin aja. Kayak lebih dingin ya. Aslinya lebih dingin. Hati kita lebih senang. Langsung ada Petronas. Kita langsung isi bensin pertama di Malaysia guys. Oke, udah Sumpah, masuk ujung nozzle gede Borneo banget nih. guys, nggak kayak di Indonesia. Kita udah jalan sekitar 45 menit dari perbatasan ke arah Kuching, dan ini jujur aspalnya bagus mulu pak, dapetnya pak. Lihat santai dah, cakep banget ya. Padahal ini masih satu pulau yang sama kayak Kalimantan, tapi feel-nya, vibes-nya beda banget. Beda banget loh, memang bener-bener beda banget vibes di Malaysia Pen ini. Borneo Highway. Gokil bro. Nggak tahu ya, hal-hal kecil kayak gini bikin happy banget pak, sebagai anak muda ya yang mengusahakan ini semua. Ya. Gokil pak. Ini Kuching guys. Wow, sepi ya. Ya iyalah, ini kayaknya tengah malam deh. Cantik banget sih. Aku belum sampai ke Kuching. Kuching, doain ya Kuching bisa ke sana. Yang dimasukkan ke dalam pocket ya guys. Surat terbuka untuk Indonesia dari negara tetangga. Oke, apa isinya nih? Jadi ini pertama kalinya gue bawa mobil ke luar negeri Malaysia. Niatnya cuma mau jalan-jalan biasa, sekalian jalanin overland Borneo 360 Indonesia, Malaysia, Brunei. Tapi entah kenapa setiap jalan dimanapun di sini
selalu dibuat kagum ya. Jalanannya konsisten bagus, rata, tidak ada lubang, tidak ada tanjakan atau turunan ekstrim. Bahan bakar sangat murah. Diesel 5 euro hanya 2 ringgit lebih, bensin 97 hanya 3 ringgit lebih. Kalau dirupiahkan sekitar 8.000 lebih per liter. Bensin 97 itu sekitar 12 per liter. Highway 200 km lebih, tidak dikenakan biaya sama sekali. Etika berkendara warga bagus banget, asli. Gak ada land hogger, sabar antri, aware sekitar. Bayangin kapan kita bisa ngerasain kayak gini di Indonesia ya. Gue baru nyebrang ke Malaysia, naik mobil dari Jakarta, dan sampai detik ini sinyal internet gue masih kenceng parah. Dipakai speed test, tembus 50 Mbps. Meskipun kita masuk perkampungan di Malaysia, itu sinyalnya memang bener-bener kenceng loh. Provider apapun itu, stabil gitu internetnya. Di satu kota Kuching bener-bener sepi banget, kayak punya kita. Lihat ya. Kotanya seestetik itu, jalanannya juga enak, meskipun masih ada mobil atau motor 1-2 lewat lah. Tapi nggak masalah, bikin the quietnya jadi gampang banget. Yuk kita kesini. Setelah 2 hari di sini, jadi pengen tinggal di sini nggak, Sam? Kayaknya habis ini langsung Ngurus keluarga negaraan ya. Ikat foto-foto bosku yang paling keren. Lah, difotoin kameranya apaan sih? Tuh lihat guys, jalanannya sekosong ini dan secantik ini. Ada sungai di sana tuh. Lampu merah juga kayak gini. Estetik banget asli. Oke, ini adalah spot terakhir kita, yaitu Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Wah, masih nyala guys gedungnya. Padahal sekarang jam 00.26, jam 1 12 pagi, malam. Mbak. Nih. Bangun pagi bukannya mandi malah keliling kota Kuching. Selamat pagi dari kota Kuching. Gue pengen ngajak lu jalan-jalan ke kota Kuching. Naik si Bejo. Nah, ini dia kotanya. Yuklah kita naik dulu. First impression, jujur jalanannya rapih banget. Aspalnya juga bagus banget tuh lihat. Gue jujur nggak tahu alamat, nggak tahu mau kemana. Tapi kita jalan-jalan aja lah, puter aja. No guys, jalannya kayak gini. Semi-semi kayak di China sih kalau bayangan gue. Wih, ada tulisan Kuching. Nah itu ada semacam istananya tuh guys, yang warna kuning. Banyak bendera-bendera Malaysia dan negara bagian Sarawak. Sumpah kotanya rapih banget pak. Beh, ini ruang terbuka hijaunya sih boleh cakep ya. Gede banget tempatnya pak. Oh, taman tadi itu namanya Padang Merdeka. POV lampu merah di Kuching. Gak nyangka gue mobil plat B bisa kesini. Yang gue rasain banget ya, orang-orang bawa motor atau mobil itu santuy-santuy banget. Dan emang gue riset, Kuching itu ternyata kota slow living. Bejo terparkir dengan manis dengan teman-teman plat Malaysia. Karena hujan gue gak bisa ngajak lu jalan-jalan lama-lama. Mungkin nanti sore kita bakal keluar lagi, bakal bikin konten. Stay tune terus. Kita tes PU-PU dulu, lampu Pro 7 MP75X Urovi di Malaysia. Wah. Ya, ini sunset terbaik gue selama naik mobil di Malaysia. Wah, keren banget. Cantik ya sunset Malaysia nih. Ketika kita berkunjung ke negara orang lain, kita bisa menghargai. Menurut aku pribadi, konten ini sangat-sangatlah bagus gitu. Kalau aku pribadi, aku bisa mendapatkan banyak hal yang positif dari Overland Borneo ini gitu. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan rakyat di sana, bagaimana peraturan jalan di sana, bagaimana juga kualitas lalu lintas di sana. Kita bisa melihat dari Bang Rofi ini gitu. Jadi terima kasih untuk sharingnya Bang Rofi. Semoga bisa menjelajah banyak lagi di negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Kalau untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.